Selamat pagi pemirsa, misteri keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten masih bergulir. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melakukan penyegelan untuk menghentikan pembangunan pagar secara ilegal tersebut dan mengultimatum pelaku untuk membongkar pagar laut itu dalam waktu 20 hari sejak Jumat 10 Januari 2025. Akan tetapi pemirsa, banyak pertanyaan publik yang belum terjawab. Siapa yang memerintahkan pemagaran dan apa motivasinya? Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 13 Januari 2025 dengan tema Usut Pemagar Laut bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Selamat pagi, Mas Ade. Pagi ya, Pak. Sehat ya, Mas Ade? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ade, kita bahas ya untuk tema editorial Media Indonesia hari ini edisi Senin 13 Januari 2025. Usut Pemagar Laut. Jadi, Mas Ade, keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang ini masih menjadi misteri atau sudah ada titik terangnya, Mas Ade? Sampai sekarang belum ada titik terang ya dari sisi pemerintah baik di KKP ataupun di Dinas Kelautan yang mengaku sudah menginvestigasi sejak September lalu. Sampai hari ini belum juga menyimpulkan atau menyampaikan siapa pelaku pemagaran. Ya. Ini kan akhirnya menjadi sinisme publik ya. Dan ini saya kira juga ini ironi ya, ironi kita sebagai negara hukum ya. Yang memang kita harus tegak lurus pada hukum. Dan tidak hanya Undang-Undang 45 ya, bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ini kan kemudian fakta di lapangan jauh panggang dari api. Dan seharusnya pemerintah ini ultimatumnya dalam Kementerian Kelautan itu terlalu lama menurut saya 20 hari. Ya, memang dalam peraturan menteri tentang pelanggaran administratif itu waktunya 1 sampai 30 hari. Tetapi waktu 20 hari menurut saya terlalu lama. Ini berapa 3 hari aja saya kira udah bisa diketahui siapa pelakunya. Kalau memang benar pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan Provinsi Banten mengaku sudah menginvestigasi dengan pemerintah pusat sejak tahun lalu, sejak September. Berarti ini sudah 5 bulan dong? Sudah 5 bulan, tapi sampai sekarang belum jelas juga. Nah, ini menurut saya pemerintah harus serius ya. Penyelenggaraan negara ini harus betul-betul akuntabel, harus betul-betul transparan. Bagaimana hal yang seperti ini sudah tidak boleh terjadi lagi. Ya, Mas Ade, wajar ya kalau ada sinisme publik karena sudah 5 bulan belum terjawab pertanyaan-pertanyaan publik, siapa yang melakukan pembakaran, apa kemudian motifnya. Benarkah pemerintah dan aparat betul-betul tidak tahu, Mas Ade? Dan kenapa membiarkan memasangnya pagar tersebut 30,16 km? Padahal sudah ada laporannya sejak Agustus tahun 2024. Betul. Mas Ade. Nah, ini kan kembali bahwa penegakan hukum di Indonesia ini berdasarkan no viral, no justice. Ini kan tindakan pemerintah melakukan penyegelan kan karena juga viral juga kan di sosial media kan. Bahwa ada sekelompok tertentu, orang-orang tertentu yang di atas hukum sepertinya. Mereka melakukan pemagaran dan tidak tanggung-tanggung sampai 30 km. Ini kan membutuhkan dana yang besar. Dana yang besar kemudian juga mobilisasi orang untuk menancapkan kayu-kayu yang ukurannya 6 meter itu. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan ini pun dilakukannya malam-malam, sembunyi-sembunyi. Ini kan jelas bahwa ini ada sesuatu yang besar menurut saya, bukan orang-orang kalangan nelayan biasa yang menancapkan bambu-bambu itu. Nah, kemudian ada juga kelompok nelayan mengaku memasang secara swadaya. Swadaya, dan tujuannya luar biasa, mitigasi bencana, menahan abrasi, menghadapi antisipasi megatrust. Ini menurut saya sih akal-akalan dan di luar nalar gitu. Urusan pekerjaan besar gini urusan pemerintah, dan BRIN juga sudah menyiapkan bagaimana mitigasi bencana, bagaimana abrasi, kemudian megatrust dan sebagainya. Baik. Itu bukan pekerjaan nelayan. Termasuk juga biayanya dari mana? Karena prediksinya adalah sekitar 1,5 miliar rupiah. 1,5 miliar. Dan kita pun tahu juga sebagian besar nelayan kita kan masih di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi mereka tidak mempunyai kemampuan ekonominya hanya buat makan sekali saja gitu loh. Tidak kemudian punya uang lebih untuk melakukan sesuatu yang di luar jangkauan mereka. Nanti kita bahas lagi ya Mas Ade soal pengusutan pemagar laut. Ini masalah tidak mampu atau tidak mau. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, inilah editorial Media Indonesia hari ini, Usut Pemagar Laut.
usut pemagar laut. Drama misteri keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten masih bergulir. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memang sudah melakukan penyegelan untuk menghentikan pembangunan pagar ilegal tersebut. KKP juga mengultimatum pelaku pemagaran untuk membongkar pagar itu dalam waktu 20 hari sejak Jumat 10 Januari lalu. Akan tetapi, banyak pertanyaan publik yang belum terjawab. Siapa yang memerintahkan pemagaran? Apa motivasinya? Benarkah pemerintah dan aparat tidak mengetahui pelaku utamanya alias yang membiayai pembangunan pagar itu? Lalu mengapa membiarkannya terus memanjang padahal sudah diadukan sejak Agustus 2024? Sebagaimana layaknya sebuah misteri, berbagai isu maupun teori beredar di masyarakat. Isu paling santer adalah yang mengaitkan pemagaran itu dengan proyek perluasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Proyek ini ditetapkan pemerintahan era Presiden Joko Widodo sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Namun, tuduhan sebagai aktor pemagaran laut sudah dibantah pihak pengembang PIK 2. Lantas siapa yang memerintahkan? Terbaru ada yang mengatasnamakan kelompok nelayan Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengaku membangun pagar itu secara swadaya. Mereka mengatakan pagar tersebut berperan sebagai tanggul pemecah ombak untuk memitigasi gempa megathirst dan tsunami yang mengancam perkampungan nelayan. Kelompok itu juga mengklaim pagar laut tidak menyulitkan mata pencarian mereka sebagai nelayan. Pengakuan yang sulit dipercaya kebenarannya. Pembangunan pagar berupa cerucuk bambu setinggi 6 meter dengan bentangan puluhan kilometer tersebut diperkirakan menelan biaya 1,5 miliar rupiah. Apa iya nelayan mampu membiayai? Bagi nelayan yang notabene tergolong kelompok berpendapatan rendah, bahkan miskin, jangankan menyumbang bangun pagar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit. Pagar itu juga dikeluhkan oleh para nelayan setempat karena membuat ikan tangkapan berkurang drastis dan mereka harus memutar jauh untuk ke lokasi lain. Sayangnya, dari pernyataan-pernyataan pemerintah dan aparat, belum ada satupun yang secara tegas menyebut akan mengusut dan menangkap otak pemagaran. Pihak kepolisian mengatakan belum turun tangan menyelidiki dengan dalih masih menjadi ranah KKP. Padahal, ulah pemasung pencaharian nelayan itu melanggar sederet aturan, termasuk dugaan pelanggaran secara pidana. Tanpa pengusutan secara hukum, amat mungkin tidak akan ada yang mengaku kemudian secara sukarela membongkar pagar tersebut. Buntutnya, negara juga yang akan mengeluarkan biaya untuk membongkar. Siapa yang membiayai? Tentu saja rakyat. Ketika ada pengusutan secara hukum sampai tuntas, persoalannya ada dua kemungkinan, yakni tidak mampu atau tidak mau menguak kasus itu. Apabila karena ketidakmampuan, jelas negeri ini menghadapi masalah besar karena ternyata penegakan hukum dipenuhi penyidik yang tidak kompeten. Jika penyebabnya karena ketidakmauan, lebih berbahaya lagi. Bisa diartikan aparat dan pemerintah tunduk pada pihak yang mengangkangi hukum. Sekadar menyegel pagar bambu itu jelas tidak cukup. Publik mendesak aparat mengusut dan membongkar otak di balik pemagaran ilegal di pesisir Kabupaten Tangerang beserta kaki tangan mereka. Tidak perlu berlama-lama dan berharap aktor utamanya menyerahkan diri secara sukarela. Tidak ada kata maaf bagi mereka yang merampas wilayah laut yang bebas bagi nelayan untuk menangkap ikan. Dengan mengusut tuntas, itu bentuk negara hadir. Ya, pemirsa dan Mas Ade, usut pembagar laut dengan mengusut tuntas itu bentuk negara hadir. Tapi masalahnya sampai hari ini belum ada pernyataan pemerintah dan aparat yang tegas akan mengusut dan menangkap otak orang yang ada di baliknya itu siapa, Mas Ade? Ya, kehadiran negara itu harus total ya untuk rakyat ya, tidak hanya menyegel ya, tetapi juga mengusut siapa pembuatnya, siapa aktor di belakang. Ini saya kira sangat-sangat penting ya.
negara hukum itu perlu dihadirkan oleh pemerintah untuk mencapai 3 hal. Pertama adalah kepastian hukum. Harus ada kepastian hukum di negara ini. Di laut juga harus pasti. Tidak boleh sekelompok orang semena-mena di situ, apalagi yang pemodal besar. Kemudian selain kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan hukum. Harus adil. Ya. Hukum itu harus ditegakkan secara adil. Dan yang ketiga adalah harus bermanfaat. Hukum itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka saya kira tidak perlu berlama-lama, tidak perlu sampai menunggu 20 hari untuk membuka siapa pelaku pembuat itu. Gitu. Tetapi memang kalau misalnya pemerintah nanti yang merombaknya, memugarnya, ya, meruntuhkan pagar-pagar itu memang membutuhkan biaya besar. Jadi menurut saya segera diultimatum. Sampaikan kepada publik siapa pelakunya, dan pelakunya harus segera membongkar pagar-pagar itu. Baik, nah ini kan kalau misalnya tidak segera diungkap, tidak segera diusut siapa otak pemasang, akan berkembang kemudian spekulasi isu-isu yang beredar di publik. Salah satunya adalah dikaitkan dengan salah satu pengembang swasta yang terlibat dalam proyek strategis nasional atau PSN. Apakah sudah ada konfirmasi terkait dengan hal ini, Mas Ade? Ini kita masih menelusuri ya, tetapi bahwa kerangka besarnya adalah terkait dengan proyek PSN memang ke arah sana ya. Tetapi kalau kita lihat dari undang-undang tentang proyek strategis nasional, itu tujuannya luar biasa untuk kesejahteraan rakyat. Jadi dalam hal ini tidak boleh lagi ada masyarakat kita yang terpinggirkan atau tergusur dalam proyek strategis nasional. Kita sebenarnya sebagai negara hukum ini sangat lengkap sekali perundang-undangan. Yeah. Dalam hal pengelolaan laut, dalam hal pengelolaan pesisir, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya. Di situ dijelaskan ada 2 hal. Bagi siapapun yang ingin memanfaatkan ruang laut harus memiliki izin lokasi. Kemudian yang kedua itu di pasal 75 ya, pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 harus memiliki izin lokasi. Yang kedua harus memiliki izin pengelolaan. Bagi yang tidak memiliki izin lokasi, maka dapat sanksi hukum 3 tahun dan denda 500 juta. Bagi yang tidak memiliki izin pengelolaan, dapat sanksi 5 tahun dan denda sekitar 5 miliar. Jadi jelas, perundang-undangan kita itu sangat bagus. Secara regulasi oke. Aparat penegak hukum kita ini sangat lengkap. Laut itu setidaknya ada 5 penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur laut. Tetapi faktanya, mereka terlihat loyo bagaimana menjaga laut kita. Padahal instrumen hukumnya sudah ada ya, Pak Ade? Sudah sangat lengkap. Ini problemnya adalah pada kemauan ya. Kemauan atau kemampuan? Bukan kemauan. Kemauannya. Ya. Kemauan tidak ada, akhirnya tidak mampu. Problem dasarnya di situ. Baik, kemudian publik kan juga sekarang jadi bingung ya. Jadi siapa nih yang pasang, Mas Ade? Karena juga ada yang terbaru, ada yang mengatasnamakan kelompok jaringan rakyat Pantura mengaku membangun pagar secara swadaya. Tadi kita sudah bahas sedikit ya, Mas Ade. Ini alasannya luar biasa, mulia sekali sebagai tanggul pemecah ombak untuk memitigasi gempa megatrust dan tsunami. Seperti aja ada pertanyaan publik, masuk akal tidak sih sebetulnya ini? Bukannya kita meng-underestimate nelayan ya, Mas Ade? Tidak. Iya, betul. Jadi gini, pemerintah ini melakukan pembiaran ya. Jadi kalau dalam hukum pidana itu namanya bisa juga crime by omission ya. Kejahatan dengan pembiaran. Nah, pembiaran ini dilakukan oleh pemerintah. Pembiaran ini tidak hanya berdampak pada bagaimana akses melaut, kesejahteraan nelayan, tetapi juga bisa memicu konflik horizontal. Kemarin-kemarin ketika penyegelan itu banyak nelayan tuh yang setuju bahwa harus dirobohkan. Karena itu mengganggu akses kami dan kami menjadi lebih banyak mengeluarkan bahan bakar karena harus memutar. Tetapi belakangan ini ada kelompok yang mengaku nelayan di situ. Nah ini menurut saya ini harus dicegah ya. Eskalasi konflik horizontal. Jadi pemerintah tidak perlu menunggu sampai 20 hari. Hari ini atau besok harus diungkap siapa pelakunya dan segera pelakunya itu harus membongkar. Jadi menurut saya pemerintah jangan berlama-lama lagi dan bagaimana memberikan trust kepada publik bahwa kita itu betul-betul negara hukum, bahwa penyelenggaraan negara ini harus akuntabel. Penting untuk menjaga trust publik dan juga jangan sampai justru ini akan menimbulkan masalah baru, eskalasi konflik horizontal antar nelayan. Nanti kita akan bahas lagi dan kami juga ingatkan Anda pemirsa, Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas di editorial hari ini, usut pemagar laut. Melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita sudah tersambung dengan penelpon Editorial Media Indonesia hari ini, Senin 13 Januari 2025. Kita langsung sapa Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selamat pagi, Pak Tasrik. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Bang Ade Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Tasrik. Iya, usut tuntas pemagar laut ya. Bang Ade, negara kita adalah negara hukum ya, yang dimana seluruh ketentuan baik itu ada di laut, di darat maupun di udara, semua ada aturan. Nah sekarang, kok ada orang yang mencoba memagar laut dengan jarak yang tidak gampang, itu 30,16 km. Dan ini harus segera dicari siapa pelakunya, dan dia harus bertanggung jawab untuk membongkar dan sekaligus diproses secara hukum. Karena ini di samping membuat negara dalam negara, dia juga melanggar pasal 33, di mana bumi, air, dan kekayaan di dalamnya itu dikuasai oleh negara, dipergunakan kepentingannya sebesar-besarnya untuk masyarakat. Nah sekarang dengan adanya pemagaran ini kalau katakan ada yang mengatakan ini dilaksanakan oleh nelayan, saya kurang percaya itu. Karena apa? Nelayan itu kan ketika malam mereka melaut. Di mana lagi waktunya kalau dia mau mengerjakan itu, di siang dia harus istirahat. Jadi ini jangan sampai ada oknum-oknum yang hanya punya kepentingan seperti yang terjadi di PIK 2 itu. Jangan sampai nanti hal-hal ini dibiarkan, sehingga saya menyarankan kepada para aparat jangan terlalu lama mencari siapa pelakunya. Anda tidak perlu takut karena sekarang itu presidennya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu seorang jenderal yang ingin tegas, tidak ingin ada negara dalam negara. Jadi sekarang sudah berubah era kepemimpinan. Jadi para aparat tidak perlu takut siapa yang membacking dari pemagar laut itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik sudah menelpon kami di Editorial Media Indonesia. Mas Ade, tadi ada pesan dari Pak Tasrik, aparat tidak perlu takut. Memangnya aparat takut? Ya kalau kita lihat bertele-telenya urusan pagar laut ini tampak aparat ini takut. Dan ketakutan aparat ya tidak hanya sekedar apa, tapi juga pemerintah ini takut juga menghadapi pemodal. Diduga ada pemodal besar di belakangnya. Diduga ya Mas Ade ya? Tadi menarik bahwa Pak Tasrik Usman mengatakan bahwa ini kan sepertinya negara dalam negara. Nah itu tidak boleh lagi. Karena prinsip negara hukum itu adalah equality before the law. Ya. Asas kesamaan di depan hukum. Nah ketika ada kelompok tertentu yang di atas hukum, ini jelas melanggar prinsip-prinsip kita sebagai negara hukum. Jadi pemerintah tidak perlu lagi berlama-lama untuk mengungkap siapa pelakunya. Dan segera robohkan pagar laut itu. Yang harus bertanggung jawab adalah yang memasang, itu harus membongkar juga Pak Sade? Iya, yang memasangnya harus membongkar. Karena kalau pembongkaran ini diserahkan kepada pemerintah juga itu akan membutuhkan biaya besar juga. Jadi kecuali kalau misalnya yang memasangnya tidak mampu dan dapat sanksi hukum, ya pemerintah harus membongkar sendiri. Nah ini pekerjaan yang tidak mudah menurut saya. Jadi kembali lagi menurut saya kita harus betul-betul ya sebagai negara hukum jangan sampai di lapis bawah ini tertawa sinis gitu. Kok begini nih? Kalau ke kita tajam betul tuh hukum itu, tapi ke atas tumpul. Nah ini menurut saya lagi-lagi kita harus betul-betul serius sebagai negara hukum. Dan sekaligus kasus pemagaran laut ini yang diduga di belakangnya ada kelompok tertentu, ini ujian dalam 100 hari pemerintahan Prabowo. Jadi kalau misalnya masalah ini tuntas dan clear and clear, jelas siapa pembuatnya, jelas kemudian perobohannya gitu kan. Ini menurut saya ini prestasi yang kita acungi jempol lah, bahwa betul-betul pemerintahan Prabowo ini memang komit pada hukum. Hukum tidak tajam ke bawah, tapi juga untuk semuanya diberlakukan secara sama. Baik, jadi Mas Ade juga termasuk soal sanksi pidana, apakah ini harus diterapkan juga untuk menimbulkan efek jera agar tidak ada lagi pemasangan pagar di laut seperti ini? Nah ini tanpa izin ya, ilegal. Ya betul. Kalau kita lihat dari pernyataan dari Menteri Kelautan, ini tampaknya agak soft ya. Soft karena pendekatannya itu adalah administratif. Kalau kita lihat di peraturan Menteri Kelautan, memang ada tahapan-tahapannya, penyegelan, teguran tertulis, pencabutan izin usaha dan sebagainya, sanksi denda. Tetapi harusnya pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di situ jelas
harus ada izin lokasi, harus ada izin pengelolaan. Jadi undang-undang saya kira harus diterapkan ya, harus sekeras-kerasnya agar menimbulkan efek jera. Tidak ada lagi hal serupa di negara kesatuan wilayah Republik Indonesia ini. Baik. Kita nantikan pengusutan pagar laut ya Mas Ade, karena dengan mengusut tuntas itu adalah bentuk negara hadir. Terima kasih Mas Ade sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, publik mendesak aparat mengusut dan membongkar siapa otak di balik pembakaran ilegal di pesisir Kabupaten Tangerang itu, termasuk kaki tangan mereka. Tidak perlu berlama-lama dan berharap aktor utamanya menyerahkan diri secara sukarela. Tidak ada kata maaf bagi mereka yang merampas wilayah laut yang bebas bagi nelayan untuk menangkap ikan. Dengan mengusut tuntas adalah bentuk negara hadir. Pemirsa, demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Komundo pamit undur diri. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.